Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library, segmen bacaan netizen. Jadi hari ini aku mau review salah satu buku yang kebanyakan orang suka dan rekomendasiin ke aku, yaitu We Were Liars, karyanya E. Lockchart. Di sini kalau nggak salah Emilia gitu ya, aku lupa. Awalnya aku kira penulisnya ini cowok, tapi ternyata penulisnya ini cewek. Oke, tapi sebelum kita lanjut bahas buku ini, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya, biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Juga buat kamu yang mau join ke grup Discord dan ngobrol sama aku dan pembaca-pembaca lainnya, boleh klik link di bawah sana gratis, kamu tinggal masuk ke grup Discordnya aja. Oke, that's it and let's go! Jadi, di komen beberapa video lalu itu ada yang rekomendasiin buku ini. Katanya baca dong buku ini di video TBR. Waktu itu ini ada di TBR aku, dan aku memang dengar kalau buku ini tuh bagus banget katanya. Jadi aku coba baca karena penasaran, dan aku setuju banget sama pendapat kalian semua yang bilang buku ini bagus banget. Jadi We Were Liars ini bercerita tentang Cadence, seorang siswi remaja yang berasal dari keluarga yang kaya. Jadi kayak keluarganya tuh elegan, kayak bangsawan, dan mereka punya satu pulau musim panas gitu. Jadi setiap musim panas mereka akan ke pulau itu, dan di pulau itu ada 4 rumah. Satu rumah Cadence dan ibunya karena ayahnya udah meninggalkan mereka berdua. Yang kedua itu, dan yang ketiga itu rumah sepupu-sepupunya dan bibi-bibinya. Jadi anak kakeknya ini cewek semua gitu. Jadi dan semuanya udah bercerai gitu. Jadi cuman tinggal bibi-bibinya aja dan saudara-saudara Cadence. Dan rumah keempat, rumah yang paling besar itu adalah rumah kakeknya yang dulu ditinggali sama bibi-bibinya. Di sini tuh awalnya tuh aku masih mengira ini tuh bakal jadi novel romance. Soalnya kalau kalian lihat di belakang sini, ini tuh kayak romance gitu loh, cinta sejati, kebenaran gitu. Jadi aku kira tuh oh ini romance ya. Terus ternyata waktu baca buku ini tuh boom, ternyata jauh banget dari romance. Aku suka banget. Yang pertama kali aku suka waktu baca buku ini adalah pemaparannya itu, walaupun deskriptif tapi itu nyaman buat dibaca. Jadi kayak estetik, dan si penulis tuh bisa memaparkan hal-hal yang biasa saja jadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya ini ada yang paling aku suka di sini. Ini sebenarnya kayak menggambarkan waktu ayahnya dan ibunya itu bercerai, tapi dia menggambarkan dengan seperti ini. Lalu dia mengeluarkan pistol dan menembakku di dada. Saat itu aku berdiri di halaman rumput dan aku jatuh. Lubang peluru terbuka lebar dan jantungku seolah berguling keluar dari rangka tulang rusukku, lalu menggelinding ke hamparan bunga. Bla 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 bla. Terus di bawah yang menarik itu, tiba-tiba mami membentakku. Dia bilang aku harus mengendalikan diri. Bersikaplah normal katanya. Sekarang juga katanya. Karena kau memang normal, karena kau bisa menjadi normal. Jangan menarik perhatian orang lain, katanya padaku. Bernapaslah dan duduk dengan tegak. Aku menurutinya, hanya dia yang kupunya sekarang. Jadi waktu awal tuh aku shock karena si tokoh utama tiba-tiba ditembak gitu. Aku kira itu beneran, tapi ternyata itu cuman kayak metafora dari si penulis buat menggambarkan gimana rasa sakitnya si Cadence ini waktu papanya tuh pergi meninggalkan dia dan ibunya. Dan karena ibunya ini orangnya strict gitu, dia menyuruh si Cadence ini jangan terlihat sedih, dia nggak boleh sedih, dan si Cadence menurut. Jadi dia bangun lagi setelah seakan dia ditembak mati itu sama papahnya. Itu yang aku suka dari buku We Were Liars ini. Pemaparannya tuh segitu, apa ya, dramatisnya gitu loh. Jadinya nggak bosan bacanya, karena walaupun ceritanya tuh lumayan klise, ada seseorang yang kehilangan papanya yang meninggalkan mereka, dan sesudah itu hidupnya berantakan. Tapi bisa kalian lihat sendiri kalau cara penulisannya itu nggak klise. Itu yang aku suka, dan aku jadi pingin baca buku-bukunya E. Lockchart yang lain gara-gara itu juga. Sepanjang buku ini nggak ada satupun deskripsinya dia yang membosankan. Jadi aku suka sepanjang buku ini tuh rasanya berlalu dengan begitu cepat. Poin plus buat aku adalah babnya pendek-pendek. Bab yang pendek-pendek itu nggak buat aku bosen karena
Biasanya kalau babnya panjang dan lumayan membosankan, biasanya aku kayak ini kapan sih beresnya bab ini, kayak gitu loh. Tapi karena ini babnya pendek-pendek, bacanya jadi berasa makin cepet dan aku jadi betah baca buku ini. Buku ini cocok banget buat kamu yang suka buku-buku yang plotnya cepet dan gak suka alur lambat. Ini cocok banget karena alurnya nggak lambat, alurnya cepet dan babnya dikemas pendek-pendek. Terus yang lain juga yang aku suka dari buku ini adalah misterinya sendiri. Jadi ini tuh adalah buku thriller misteri. Di sini ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang rasanya tuh aneh banget, tapi kita nggak tahu apa gitu. Itu kayak auranya itu keluar sepanjang bukunya, dan itu yang bikin aku bertahan sampai akhir. Aku tuh penasaran banget. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu? Kenapa si Cadence tuh tiba-tiba lupa ingatan? Kenapa dia tiba-tiba nggak pergi lagi ke pulau musim panas itu gitu? Banyak hal yang terjadi di dalam sini. Isu keluarganya menarik banget. Gimana cara dia berteman itu menarik banget, dan kisah romansanya pun nggak biasa. Jadi ini salah satu buku remaja yang menurut aku tuh dia membahas banyak hal, punya banyak makna yang dikemas di dalam suatu cerita thriller yang bikin kita penasaran sampai akhir. Pokoknya itu buku yang beneran aku puas banget baca buku ini, dan aku pingin lagi baca buku-bukunya Ilog Chart yang lainnya. Di dalam satu novel remaja ini, Ilog Chart itu bisa merangkum gimana remaja itu kebingungan waktu orang tuanya bercerai, gimana tingkah orang dewasa itu kadang-kadang konyol gitu di mata kita yang masih anak-anak, dan kadang-kadang kita kayak memandang orang tua kita dan kita belajar bahwa kita harus jadi orang tua yang lebih baik. Sebenarnya endingnya sedikit ketebak sama aku. Aku pas mau ending itu aku udah nebak jangan-jangan gini nih endingnya. Ternyata bener. Dan itu bukan ending yang biasa. Jadi buat kamu yang suka dikejutkan sama buku misteri, ini salah satu buku yang cocok. Kalau biasanya buku thriller yang mengejutkan aku itu datang dari negeri Sakura atau Jepang, dari Akio Shirikako Sensei, Minato Kanae Sensei, baru kali ini ada penulis thriller USA yang berhasil mengejutkan aku sebegitunya. This book aku kasih 4,8 dari 5. Tuh bener-bener bagus banget. Buat kamu yang suka yang adult dan juga pingin baca buku yang genre-nya thriller tapi masih ada drama-dramanya, kamu harus coba banget deh baca buku We Were Liars ini. Beneran worth it banget buat dibaca, gak boleh kamu lewatin. Thank you semua orang yang udah rekomendasiin buku ini ke aku, terutama KLMK. Aku awalnya tertarik baca ini dari dia. Thank you banget udah rekomendasiin ini ke aku. Aku suka banget dan aku akan cari buku-buku Ilog Chart yang lainnya. Kalau kamu udah pernah belum nih baca buku ini? Kalau udah, tulis dong tanggapan kamu di bawah. Gimana sih buku ini menurut kamu? Juga buat kamu yang belum, kalau mau beli, aku akan kasih link pembeliannya di bawah sana. So check that out juga. Okay, thank you for watching. Happy reading and bye-bye.